Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Oke abang kakak, baiklah hari ini kita masih membahas tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran keempat, 5 dan 6. Abang kakak, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, supaya abang kakak mengetahui informasi tentang jual beli. Yang kedua, supaya abang kakak mengenal keragaman adat budaya serta adat istiadat. Yang ketiga, supaya abang kakak mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, supaya abang kakak mengetahui pembuatan air infus. Yang kelima, supaya abang kakak mengetahui kata kunci iklan. Dan yang terakhir, supaya abang kakak tahu mengenai tari kancet papatai. Nah, masih ingatkah kamu gambar bergerak berikut? Yang mana Miss? Yang mana Miss? Ini dia. Nah, masih ingatkah kita sudah belajar ini di hari Selasa kemarin ya nak? Masih ingatkah kamu gambar apakah ini? Iya, benar, gambar orang lagi berjual beli di pasar. Benar sekali ya. Kira-kira menurut kamu ketika para penjual dan pembeli melakukan kegiatan di pasar, apakah mereka memilih bekerja sama hanya dengan orang-orang yang memiliki persamaan dengan mereka? Tidak. Mengapa? Oke, kita lihat. Nah, alasannya karena semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Oke. Jadi di pasar itu mau di agama Islam, mau agama Kristen, mau suku Jawa, suku Batak, kemudian mau dia adat Sunda, adat Melayu, adat Jawa, mau dia pekerjaannya pedagang roti, pedagang cabai, semuanya bekerja sama. Tujuannya yaitu untuk saling memenuhi kebutuhan hidup bersama. Begitu ya nak? Nah sekarang coba perhatikan. Gambar ini merupakan gambar pakaian adat budaya daerah. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang mewarnai kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa seharusnya mampu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Nah, sekarang kita akan lihat Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Miss artinya Bhinneka Tunggal Ika? Oke. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Maksudnya adalah sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat, istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Intinya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah salah satu semboyan negara Indonesia meskipun berbeda-beda namun tetap sama. Nah, sekarang kita akan melihat gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan adalah gambar yang bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya.
Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Nah, jadi abang kakak, kalau misalnya ada tarian-tarian dari daerah-daerah tertentu atau alat musik dari daerah-daerah tertentu, hal itu merupakan salah satu cara daerah tersebut untuk melestarikan budayanya sendiri dan untuk pembangunan budayanya sendiri, supaya tujuannya tarian dari daerahnya atau alat musik dari daerahnya dikenal oleh orang banyak. Begitu ya, Nak? Nah, kita coba kamu lihat. Ini adalah minuman yang sangat menyejukkan. Artinya banyak mengandung air asam. Nah, apa sih, Miss? Tujuan dari gambar ini kita lihat. Yap, benar, air infus. Infused water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai ke Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan masukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih, kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun jangan hanya ikut-ikutan mengkonsumsinya ya, Nak. Jadi kita harus kenali dahulu manfaat dari buah-buahan yang dimasukkan ke dalam air putih tersebut. Nah, dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, abang kakak. Nah, air infus ini bisa kamu coba ya, Nak, di rumah. Bagaimana caranya, Miss? Kamu bisa membuka buku tema 3 halaman 71. Jadi di sana sangat jelas sekali cara-cara pembuatan air infus. Nah, jadi abang kakak sangat gampang sekali, anak. Kalau Miss biasanya air rebusan, bukan air rebusan, air hangat, Miss tambahkan potongan lemon, kemudian setelah agak sedikit dingin baru Miss tambahkan madu. Madunya usahakan madu asli ya. Jadi itu sangat membantu sekali untuk pertahanan imun kita, apalagi di suasana COVID-19 sekarang ini. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat iklan ini. Asik kan? Iya. Yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Nanti dingin loh. Iya, es krim rasa orang. Jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Diputar, dijilat, dicelupin. Hanya Oreo. Nah, itu dia ya. Tadi iklan Oreo. Nah, sekarang kata kunci dari iklan tersebut. Kata kuncinya adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Ciri kata kunci adalah terdapat dalam judul iklan, disebutkan pada awal iklan. Kata kunci pada iklan tadi atau gambar video tadi adalah iklan yang tadi kita lihat sama-sama. Kata kuncinya adalah iklan Oreo, yaitu diputar, dijilat, dan dicelupkan. Itu kata kuncinya ya dari iklan Oreo, Nak. Nah, sekarang kita akan melihat tari kancet papatai. Sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Tarian ini disebut dengan tari kancet papatai. Nah, ciri-cirinya adalah melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Kedua, berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup.
Keempat, kedua kaki berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Perhatikan ya, jadi tarian ini disebut dengan tarian tari kancet papatai. Ini dari mana, Miss? Dari Kalimantan Timur. Oke? Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah juga sudah menjelaskan, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu menghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi abang kakak, jual beli yang kita lakukan di pasar itu adalah halal ya nak. Jadi barang siapa yang mengatakan jual beli itu riba, maka merekalah golongan orang-orang yang akan kekal di dalam neraka. See you in next video abang kakak. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap laksanakan sholat 5 waktu ya nak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.